Selamat sore, Bapak, Ibu, dan peserta kuliah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat dan bahagia. Tidak lupa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat datang di acara kuliah tamu pada hari ini. Perkenalkan, saya Gracela Cahaya Lestari sebagai pembawa acara. Mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Frega Lusmi Fahmi, serta para peserta kuliah tamu yang meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahun ini Indonesia menjadi ketua konferensi tingkat tinggi G20 yang merupakan forum ekonomi negara-negara maju, dengan energi terbarukan menjadi salah satu pokok pembicaraan. Sebagai putra-putri bangsa, hendaknya menguasai ilmu pengetahuan tentang energi baru dan terbarukan termasuk energi panas bumi, mampu menerapkan serta mengembangkannya untuk kepentingan jangka panjang. Pusat Penelitian Panas Bumi FTUGM menyambut momentum G20 dengan menyelenggarakan seri kuliah tamu. Pada seri acara kuliah tamu pertama ini mengusung tema peran geokimia eksplorasi dan produksi dalam proses bisnis industri geotermal. Selanjutnya, kepada para peserta saya akan membacakan tata tertib dalam kuliah tamu kali ini. Pertama, peserta diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofon saat acara berlangsung kecuali saat tanya jawab. Kedua, peserta dianjurkan untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background yang telah kami sediakan. Ketiga, pada sesi tanya-jawab, peserta bertanya melewati chat ataupun resen terlebih dahulu, baru nanti akan dibahas ketika sesi diskusi tanya-jawab. Silakan peserta mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bu Pri Utami selaku host untuk memimpin dan memoderasi acara ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Teman-teman peserta kuliah, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu alumni, dan kalangan umum yang mungkin juga hadir di ruang virtual ini, Pusat Penelitian Panas Bumi pertama-tama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang melaksanakannya. Terima kasih sudah memperhatikan adanya undangan dari kami. Terima kasih sudah antusias untuk bersama-sama kita menimba ilmu. Seperti telah kita ketahui, tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 yang merupakan forum ekonomi dari 20 negara maju. Transisi energi menjadi salah satu agenda pembicaraan dan sesuai dengan tema Recover Together, Recover Stronger, maka energi terbarukan termasuk panas bumi akan memiliki peran sentral dalam agenda pemulihan hijau pasca pandemi. Nah, mengambil momentum G20 ini, Pusat Penelitian Panas Bumi menyelenggarakan beberapa seri kuliah tamu. Seri pertama adalah seri Geoscience, dan hari ini kita mulai kuliah yang pertama dari seri 1 dengan tema Geokimia. Bagi yang sudah pernah mengambil kuliah geologi panas bumi atau geokimia panas bumi atau bahkan yang sudah sering bekerja di lingkungan panas bumi pasti sudah tahu bahwa di dalam pekerjaan pengembangan panas bumi geokemis itu sangat-sangat sibuk. Mereka harus menganalisis fluida, apakah itu cairan, gas, atau uap, baik yang muncul secara alamiah atau yang harus diambil dari reservoir panas bumi atau dari perangkat-perangkat pada sistem pembangkit listrik ataupun pada sistem di lapangan uap untuk dapat mengetahui bagaimana sih karakteristik reservoir panas bumi dan apakah ada permasalahan di dalam komposisi kimia fluida yang akan diproduksi
untuk membangkitkan tenaga listrik itu, dan bagaimana cara membangkitkan atau mengekstraksi energi panas bumi dengan tetap melestarikan lingkungan. Disitulah tugas geokemis itu cukup berat. Nah, Mas Praga adalah alumni Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM yang sekarang berkarya di PT Pertamina Geothermal Energy sebagai seorang geokemis. Nah, Mas Praga akan membagikan pengalamannya bagaimana geokimia, eksplorasi, dan produksi itu diterapkan dalam proses bisnis panas bumi. Nah, atas jerih payahnya menghadiri atau memberikan ilmunya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Nggak tahu ini Mas Praga ini lagi di lapangan mana ya, tapi berkenan hadir mengunjungi alma maternya walaupun secara virtual dan mau berbagi dengan siapa saja yang sedang mengikuti acara ini. Tolong dong kasih applause virtual minimal ya, dengan memberikan reaction yang positif untuk Mas Praga. Silakan. Oke, nah untuk menyingkat waktu ya, saya persilahkan nih Mas Praga untuk langsung saja memberikan paparannya. Yang beliau kirim kepada saya adalah file PDF, tapi mungkin Mas Praga mau mencoba sharing PowerPoint-nya dari tempatnya sekarang berada, atau bagaimana? Oh iya Bu, saya coba akan share screen dari tempat saya Bu. Baik, ya Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Praga nanti akan lebih lengkap lagi memperkenalkan siapa dirinya, itu dengan karya-karyanya yang akan ditayangkan di sini. Silahkan Mas Praga, kurang lebih 50 menit ya, supaya nanti banyak waktu untuk berdiskusi. Terima kasih, silahkan. Terima kasih Bu Priutami. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas Mas, semoga demikian pula di tempat teman-teman kita. Oke, ya Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan syukur dan berterima kasih atas undangan dan kesempatan yang spesial buat saya gitu, bisa berbagi dengan teman-teman baik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen maupun alumni yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bu Priutami dan Pak Agung Harijoko. Tadi saya lihat ada Pak Agung Harijoko juga. Beliau adalah dosen-dosen saya selama saya dulu kuliah di UGM. Dan Bapak Ibu dosen barangkali yang ada hadir yang belum sempat saya sebut satu persatu, dan juga rekan-rekan alumni, Bapak Ibu alumni maupun tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya sangat senang bisa diberi kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu ya. Saya juga mungkin belum lama berpengalaman di industri geotermal, namun sedikit banyak yang saya ketahui, yang saya sudah pelajari, barangkali bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi hadirin sekalian yang hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya mencoba ingin bercerita ya, atau berbagi tentang bagaimana peran geokimia, eksplorasi, dan produksi dalam proses bisnis industri geotermal. Sebenarnya saya awalnya ingin menyampaikan bahwa topik yang saya angkat seperti ini adalah bagian dari satu rangkaian proses industri geotermal, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jadi sebenarnya tidak hanya lingkup produksi. Jadi kalau dalam industri kita melihat ada eksplorasi, ada eksploitasi. Nah, eksploitasi ini melingkupi produksi dan juga termasuk injeksi. Karena dua hal ini selalu berdampingan ya. Jadi itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa geothermal ini yang bisa kita sebut sebagai energi yang sustainable. Jadi berkelanjutan, yang resource-nya bisa kita gunakan terus-menerus untuk menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan dengan emisi yang rendah. Sedikit perkenalan, saya dulu sempat kuliah di UGM, di kampus. Alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S1 dan S2 saya.
Dan saya dulu banyak belajar dari Bu Pri dan Pak Agung tentang geothermal ya. Tanpa beliau-beliau saya juga mungkin belum tentu bisa berbagi seperti hari ini gitu. Saya banyak belajar dan banyak terbantu sekali di tempat saya bekerja sekarang. Bisa dibilang dulu banyak hal yang saya pelajari dari kampus itu ya bisa diamalkan, sangat berkorelasi sekali dengan pengalaman kerja saya sekarang. Kemudian saya sudah sejak tahun 2017 bergabung di PT Pertamina Geothermal Energy, ditempatkan di salah satu divisi yang isinya banyak orang-orang geoscience, geologi, geokimia, dan geofisika, dan juga orang reservoir, yaitu di fungsi eksplorasi. Nah, dulunya kami satu fungsi besar, yaitu ada fungsi eksplorasi dan eksploitasi, kemudian pada tahun 2018 dilakukan restrukturisasi atau reorganisasi menjadi satu fungsi tersendiri, eksplorasi, dan satu fungsi tersendiri, eksploitasi. Dan dari sekian banyak lapangan yang menjadi tanggung jawab kami, saya kebetulan diamanahkan di salah satu region, yaitu region 1. Kalau di PGE, region 1 itu menangani sebagian besar lapangan-lapangan yang ada di Sumatera. Jadi sempat kami merubah organisasi, namun ditempatkan kembali dan dirapikan kembali. Kami ditempatkan di region 1 di lapangan-lapangan yang dominan berada di Sumatera. Nah, mengawali materi saya, mungkin saya ingin merefresh kembali ya, karena kebetulan Bu Pri membawa saya mengangkat suatu topik dulu. Jadi karena saya lihat tema publikasinya ini ada kaitannya dengan presidensi G20, wah sepertinya saya harus mencoba mengangkat isu lah. Kenapa kita harus melihat apa sih momen G20 ini di tahun 2022 ini yang menjadi presidensinya adalah Indonesia. Nah, di tahun ini presidensi G20 berada di Indonesia. Nah, dan itu hanya ada kesempatannya satu kali dalam 20 tahun karena setiap tahun berganti. Jadi tahun depan bukan Indonesia lagi yang menjadi presidensi. Tema yang diusung yaitu Recover Together, Recover Stronger. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kejadian atau peristiwa yang ada sekarang dan krisis yang terjadi secara global, yaitu mengenai krisis kesehatan dan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, di momen-momen G20 tahun ini diangkat 3 topik isu utama, yaitu yang pertama arsitektur kesehatan global, kemudian yang kedua transisi energi berkelanjutan, dan yang ketiga adalah transformasi digital dan ekonomi. Nah, yang menarik pada poin atau topik pembahasan kita pada sore hari ini adalah poin kedua, yaitu mengenai transisi energi berkelanjutan. Dan ini juga menjadi salah satu topik pembahasan yang berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, dan sempat mengumpulkan juga menteri dan juga para pimpinan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi, terutama di Pertamina dan PLN. Beliau menyampaikan bahwa sudah menjadi semestinya bahwa kita akan mengalami transisi energi yang awalnya mungkin dominan kita menggunakan bahan bakar fosil, akan kita ubah menjadi energi yang berkelanjutan, yaitu energi yang ramah lingkungan dengan emisi karbon yang lebih rendah. Nah, mungkin saya ingin mereview ulang ini data tahun 2021 dari Kementerian SDM yang saya dapatkan. Jadi bagaimana sih kondisi ketenaga listrikan kita? Jadi kalau bicara panas bumi ini kaitannya dengan ketenaga listrikan. Jadi kalau di Kementerian SDM itu bicara tentang panas bumi ada 2 yang jadi stakeholder kita. Jadi ada di Ditjen EBTKE dan juga Ditjen Ketenaga Listrikan. Nah, di data ini bauran energi nasional kita pada tahun 2020 ini EBT itu baru 11,2% dan ternyata masih didominasi oleh fossil fuel. Jadi ada minyak bumi, gas, dan batu bara. Dan paling dominan adalah batu bara. Jadi ya suka nggak suka, senang nggak senang, faktanya adalah listrik yang kita nikmati sebagian besar berasal dari batu bara, terutama di Jawa. Ada beberapa provinsi yang sudah mulai didominasi oleh EBT. Mungkin ini secara nasional ya, tapi kalau secara daerah ada juga proporsional yang berbeda-beda.
Kemudian bauran pembangkitan kita secara nasional dominasinya batu bara dan panas bumi baru 5,73%. Jadi dari sekian pembangkit ini kita cukup berbangga juga tahun 2021 update terakhir sudah mencapai 2.130 megawatt yang terpasang. Nah, ini juga membanggakan buat kita karena dengan kapasitas sebesar ini kita merupakan peringkat kedua produsen geothermal di dunia. Jadi nomor 1 itu Amerika, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Filipina. Dan kita bisa menyalip Filipina dengan pencapaian kapasitas energi panas bumi sebesar 2.000 megawatt ini. Dan kita juga cukup melihat bahwa dari tahun ke tahun ada tren pertumbuhan bauran EBT nasional. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dan tuntutan dari global issue, jadi mulai perlahan pembangkitan energi yang ramah lingkungan ini semakin ditingkatkan. Terus pertanyaannya, kalau kita pakai PLTP itu sebenarnya kenapa sih kok bisa dibilang emisinya rendah? Jadi kalau dibandingkan ya misalnya antara PLTP konvensional, binary, PLTG, dan PLTU ini yang paling rendah ini adalah PLTP. Nah, bahkan yang paling lebih rendah lagi adalah PLTP binary, jadi binary geothermal power plant. Belum banyak mungkin di Indonesia yang menggunakan, tapi sudah trennya ke sini semakin banyak yang akan mengembangkan panas bumi dengan binary yang sudah menjalankan ini di Sarula, dan saat ini di IPG juga sedang mengembangkan binary power plant, dan insya Allah tahun ini, di bulan ini akan ada commissioning di Lahendong untuk power plant binary. Ini juga bisa teman-teman lihat sendiri ya, jadi memang CO2 ini di geothermal jauh sangat rendah dibanding di PLTG dan PLTGU. Jadi jauh dibanding pembangkit listrik tenaga gas dan tenaga uap. Jadi ini yang menjadi satu poin plus yang sangat ultimate ya dalam hal transisi energi berkelanjutan, bahwa kita sudah saatnya untuk mengembangkan geothermal. Apalagi dengan fakta bahwa geothermal ini salah satu sumber cadangan energi geothermal yang paling tinggi di dunia di antara negara-negara yang lain. Indonesia lah merupakan negara yang memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. Nah, kemudian sebenarnya panas bumi itu ada di mana aja sih, Mas? Nah, ini sering kadang bertanya. Ada sebagian orang atau mungkin masyarakat di Indonesia yang masih mengasosiasikan panas bumi itu dengan minyak bumi. Jadi memang tidak salah juga. Jadi karena secara sejarah dan secara practical teknologi memang proses bisnisnya itu ada beberapa hal yang mirip dengan proses bisnis yang ada di industri migas. Jadi ada fase-fase eksplorasi dan eksploitasi itu beberapa keahlian, beberapa teknologinya itu ada yang mirip atau sama gitu dengan teknologi atau ilmu-ilmu yang ada di minyak dan panas bumi. Nah, kalau kita lihat sebaran potensi yang ada di peta ini dari peta Badan Geologi SDM, sebagian besar potensi energi panas bumi kita ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sebagian lagi ada di Nusa Tenggara dan Sulawesi, dan juga di Maluku sebagian kecil, dan sebagian kecil lagi ada di Papua. Dan yang unik adalah gini, kalau secara sejarah dulu awalnya panas bumi itu dikelola oleh Pertamina. Nah, Pertamina itu dulu mengelola semua operasional panas bumi yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya undang-undang minyak dan gas bumi tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, maka dibuatlah satu entitas tersendiri. Kalau di Pertamina itu satu PT, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, dan WKWK panas bumi itu dikembalikan ke pemerintah, kepada Kementerian SDM. Nah, kemudian nanti cara mendapatkannya WKP itu melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah, melalui undang-undang maupun peraturan Menteri SDM. Nah, terus dari sekian banyak WKP itu, saya nanya nih Mas, kok bisa ya ada yang udah jadi WKP, ada yang belum? Jadi semua potensi itu yang ada di Indonesia itu, kalau kita lihat sebenarnya bermacam-macam. Ada yang high enthalpy atau enthalpy yang tinggi, ada yang medium atau sedang, ada yang low enthalpy. Nah, apakah semua akan diambil oleh pengusaha panas bumi? Tidak, karena ada prosedurnya di negara kita untuk
membuat suatu wilayah itu dinyatakan sebagai WKP itu harus melalui mekanisme yang diatur oleh Kementerian SDM. Itu ada di Permen SDM nomor 37 tahun 2017. Jadi ada WK wilayah kerja panas bumi, ada dua ya kategorinya. Jadi ada yang hasil dari survei pendahuluan eksplorasi, atau penugasan survei pendahuluan dan penugasan survei pendahuluan eksplorasi. Jadi ada yang dari mekanisme itu, ada juga dari mekanisme IPB yang telah berakhir. Jadi pengusaha yang mendapat izin IPB itu enggak ultimate ya, tapi ada batasnya. Karena ada komitmen untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan. Kalau tidak mampu, maka bisa saja IPB-nya dicabut dan harus mengembalikan IPB itu ke pemerintah melalui Kementerian SDM. Nah, prosedurnya gimana? Jadi nanti ada wilayah-wilayah yang katakanlah misalnya ini yang masih terbuka gitu, masih berupa potensi. Kemudian nanti sama pemerintah akan dilakukan penugasan ke badan usaha lewat tender atau ke perguruan tinggi atau lembaga penelitian atau mungkin Pemda untuk melakukan survei pendahuluan dan survei pendahuluan eksplorasi. Terus itu ngapain Mas gitu? Yang dilakukan adalah survei-survei mengenai lokasinya itu seperti apa, ruspeknya seperti apa, data GGG-nya bagaimana. GGG itu apa? GGG itu yang kita kenal itu selama ini ya geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, kemudian data-data ini akan diperoleh, kemudian disampaikan ke tim, yaitu ada BTKE, Badan Geologi, SDM, dan tim-tim lain ini. Kemudian dari kementerian atau menteri dalam hal ini oleh Dirjen BTKE melakukan kajian dan pengolahan data, kemudian dibuat sebagai RK atau rencana kerja wilayah, kemudian ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi. Jadi setelah ditetapkan oleh kementerian, maka suatu wilayah ini misalnya menjadi misalnya contoh wilayah kerja panas bumi Selawah Agam menjadi satu WK. Nah, dan kemudian WK ini bisa saja ditawarkan atau ditugaskan dari pemerintah kepada pengusaha panas bumi. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan ini adalah wilayah kerja yang IPB-nya dari IPB yang telah berakhir. Misalnya ada satu pengusaha panas bumi yang sudah melakukan komitmen tapi ternyata tidak mampu, kemudian dikembalikan ke pemerintah. Kemudian ada pengusaha lain yang berniat untuk mengambil alih atau mengelola itu. Maka ya, prosedurnya seperti ini. Ya pasti lewat Kementerian SDM. Kemudian wilayah kerja yang sudah ditetapkan pemerintah itu di mana aja sih? Nah, ini dia data sebaran peta-peta WK panas bumi di Indonesia. Jadi ada WKP existing, jadi sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003, jadi Undang-Undang Panas Bumi yang dulu, ada juga, ya sekarang udah diganti tahun 2014 ya Undang-Undangnya. Kemudian ada juga WK Panas Bumi setelah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003, dan juga yang warna ungu ini wilayah yang masih dalam bentuk penugasan survei eksplorasi. Jadi ya ini sebarannya, jadi ada yang sudah beroperasi, jadi seperti lapangan-lapangan yang mungkin sudah terkenal seperti Kamojang, Hulu Belu, Sarula, Sorik Marapi, kemudian Lahendong, itu yang sudah beroperasi. Nah terus ini sekedar saya berbagi ya, bagaimana sih kok bisa ya suatu perusahaan misalnya atau lembaga bisa mengelola izin panas bumi. Jadi ini saya sekedar berbagi aja ya. Dulu saya ingat banget ya, waktu tes interview di tempat saya kerja sekarang itu ada dua orang yang interview gitu. Yang satu orang human capital atau orang SDM, yang satu atasan saya yang sudah pensiun sekarang. Yang nanti beliau akan mengisi di sesi berikutnya. Itu Pak Imam. Satu pertanyaan pertama yang ditanya adalah, kamu daftar di sini, kamu tahu nggak industri geothermal itu seperti apa? Coba gambarkan bagaimana proses bisnis industri geothermal. Itu pertanyaan pertama, saya ingat sekali sampai sekarang nggak pernah lupa. Jadi saya dulu mikirnya tuh, oh ini di kuliah kayaknya nggak pernah terlalu dijelasin, tapi ya, tiba-tiba ditanya gitu. Nah seperti itulah kita kalau mendaftar gitu, saya atau di dalam satu rekrutmen, ya kita harus melihat kita akan bekerja di mana, kemudian bagaimana proses bisnis di industri itu. Jadi kita harus belajar. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ditanya adalah, dari tahapan-tahapan itu, kamu akan berperan di tahapan mana? Sangat berperan di tahapan mana? Nah, waktu itu pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita melihat seperti ini, jadi contoh ya,
ada suatu, ini yang bagian atas ini yang mekanisme yang dulu ya, sebelum ada peraturan pemerintah ini ya. Kemudian yang peraturan pemerintah yang baru yang tahun 2017 ini, jadi WKP atau wilayah kerja pasmi yang sudah ditetapkan sebagai WKP ini berasal dari PSP atau PSPE. Kemudian ini dilakukan mekanisme 3, jadi bisa jadi pelelangan atau bidding, kemudian yang kedua penugasan atau penugasan, penugasannya ada 2, bisa ke BUMN atau ke BLU. Nah, jadi ada satu WKP yang itu dilelang. Jadi misalnya contoh WK Salawah Agam, itu WK yang dilelang. Jadi ini ditetapkan WK, kemudian data-datanya disampaikan, kemudian diundang beberapa calon investor atau calon pengembang yang akan menawarkan penawaran kepada pemerintah gitu, lewat Kementerian SDM. Jadi kalau seperti itu tuh nanti setiap pengusaha atau perusahaan itu akan menyampaikan tawaran-tawarannya. Jadi akan melakukan komitmen seperti apa, kemudian harga jual listrik yang akan dikomitmenkan berapa gitu. Nanti dilakukan tender, kemudian ketika menang akan ditetapkan sebagai pengelola atau pemegang WKP. Nah, contoh, atau mungkin penugasan kepada BUMN. Contoh ada beberapa penugasan seperti kayak WK di milik PLN itu sebagian besar itu WK yang merupakan penugasan dari BUMN, dari pemerintah kepada BUMN, terutama PLN. Dan kalau di Pertamina itu contoh yang penugasannya adalah Kota Mobagu. Meskipun dulunya memang punya Pertamina, kemudian dikembalikan ke pemerintah, kemudian pemerintah melakukan penugasan kepada Pertamina untuk mengelola pengembangan panas bumi di Kota Mobagu, atau mungkin kepada BLU ya, mungkin ada badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk mengelola suatu wilayah kerja panas bumi untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sampai beroperasi. Kemudian setelah itu setelah ditetapkan lelang atau penugasan, diterbitkan IPB, jadi izin panas bumi. Kemudian dilakukan eksplorasi dengan ini gambaran umumnya ya, 5+1+1. Jadi ada tahapan-tahapannya aja, eksplorasi itu banyak ya, selain kegiatan survei, juga banyak kajian-kajian dan perizinan-perizinan. Setelah kajian dan eksplorasi dilakukan, kemudian perusahaan atau pengembang akan melakukan FS. FS itu adalah feasibility study. Nah, dari FS itu akan dikaji lagi apakah ini layak ekonomis atau enggak untuk dikembangkan. Kalau layak, ya dilanjutkan untuk penerbitan IUPTL atau izin usaha penyediaan tenaga listrik. Atau kalau enggak ekonomis, ya enggak dilanjutkan. Gitu. Ini satu hal yang kadang menjadi krusial ya, karena harga listrik panas bumi itu bisa dibilang cukup mahal dibanding harga listrik dari sumber-sumber yang fosil ya, terutama batu bara. Apalagi di Jawa. Di Jawa itu nilai keekonomiannya itu untuk panas bumi di bawah 2 digit sen per kWh ya. Tapi harganya itu lebih murah dibanding harga yang ditetapkan oleh PLN sebagai pembeli listrik tunggal di Indonesia. Ya karena pembangkit listrik yang batu bara dan lainnya ini yang fosil ini biayanya bisa lebih murah dibanding panas bumi. Nah, itu yang kadang menjadi hambatan atau kendala dalam pengembangan panas bumi. Nah, tapi kalau pengusaha ini memperhitungkan, perusahaan ini menghitung-hitung lagi, ini bisa dengan harga misalnya 6 atau 7 sen per kWh, kemudian dianggap ekonomis selama 30 tahun operasi, maka akan dilanjutkan untuk proses pengembangan sampai ada PJBL. PJBL itu perjanjian jual beli listrik, atau juga bisa dalam bentuk PJBU, perjanjian jual beli uap. Kalau dalam proyeknya itu ada mekanisme yang berbeda. Misalnya contoh, kalau si pengusaha ini melakukan total project, artinya gini, dari lapangan steam field atau lapangan geothermal atau geothermal steam field sampai membangun power plant itu dari satu pengembang itu, maka proses perjanjian yang dilakukan dengan PLN adalah PJBL, perjanjian jual beli listrik. Tapi kalau tidak total project, misalnya contoh di Kamojang atau di Lahindong ada yang PJBL, ada PJBL. Jadi pengembang panas bumi ini melakukan pengeboran dan pengembangan dari pengembangan steam field-nya atau lapangan uapnya, kemudian PLN itu akan membangun power plant sendiri. Nah, maka perjanjian yang dibuat adalah perjanjian jual beli uap atau PJBU. Nah, jadi ada yang PJBU, ada yang PJBL, tergantung proyek pengembangannya seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah beroperasi,
atau dinyatakan dengan COD, commercial on date, maka akan dimanfaatkan dan ada transaksi jual beli antara PLN dengan pengembang panas bumi. Jadi ya satu hal yang perlu dicatat ya adalah jual beli listrik ini hanya bisa dibeli oleh PLN. Nah, jadi bisa dalam bentuk IPP atau dalam bentuk PJBU tadi. Nah, kalau IPP berarti pengusaha lain membangun power plant, kemudian listriknya dijual ke PLN. Atau jual uap dikirim ke pembangkit PLN dalam bentuk PJBU perjanjiannya. Oke, begitu kira-kira. Kemudian ada satu hal lagi dari pemerintah, yaitu membuat sebuah aturan supaya pengembangan geothermal ini komitmennya jelas dan ada istilahnya keseriusan dari pengembang untuk melakukan pengembangan geothermal. Jadi udah dikasih izin nih IPB, kok nggak dikerjain gitu kan. Nah, gimana caranya biar memacu seperti itu? Maka pemerintah melalui Kementerian SDM membuat peraturan. Jadi Permen SDM tahun 2016 nomor 44. Jadi dalam tahapan pengembangan ini akan ada namanya dana komitmen eksplorasi yang besarnya itu kurang lebih 10 juta dolar. Nah, jadi kalau misalnya di WK ini dikasih ke sebuah perusahaan X, dia dapat IPB gitu. Kemudian ketika dia sudah dapat itu, dia harus menyampaikan atau mengirimkan dana komitmen eksplorasi ke pemerintah. Jadi buat jaminan, ini dana ini harus sebagai kayak ya jaminan lah. Misalnya kamu mau mengembangkan, maka kamu harus punya duit jaminan bahwa kamu itu bisa mengembangkan panas bumi sampai beroperasi. Nah, dan ini tahapan yang mungkin lebih detail lagi ya. Jadi dari tahapan WKP, kemudian lelang, kemudian di fase eksplorasi sampai fase eksploitasi dan pemanfaatan, prosesnya cukup lama ya. Jadi dalam fase survei eksplorasi ini ada satu fase yang namanya survei geoscience. Nah, di sini menjadi salah satu tahapan yang penting yang dilakukan oleh para geoscientist, terutama geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, meskipun juga di tahapan sebelumnya, saat penetapan WKP, saat melakukan studi-studi, itu juga ada peran-peran geoscientist, tapi mungkin dari pemerintah, atau mungkin dari badan peneliti pemerintah, badan geologi, atau lembaga peneliti lainnya. Nah, di sini yang menjadi tugas dalam tahapan eksplorasi adalah para geoscientist yang berasal dari badan usaha atau perusahaan yang menjadi pemegang IPB. Setelah dilakukan eksplorasi itu umumnya rule of thumb-nya itu perusahaan atau pengembang melakukan bor eksplorasi sejumlah 3 sumur. Biasanya ya mungkin tiap perusahaan punya SOP atau cara sendiri-sendiri. Tapi umumnya aturannya adalah membuat 3 sumur yang telah diusulkan dari survei GGG, kemudian dilakukan drilling eksplorasi 3 titik. Dari 3 itu kemudian dilakukan FS atau feasibility study untuk dilakukan pengembangan tahap berikutnya. Misalnya kalau sudah 3 lanjut mungkin 5, 10 dan seterusnya sesuai dengan perencanaan berapa megawatt power plant yang akan didesain. Setelah sumur lapangan uapnya siap, jadi steam field-nya sudah siap, misalnya untuk power plant sejumlah 55 megawatt, katakanlah ada 10 atau sampai 20 sumur yang bisa menyuplai sampai 55 megawatt yang siap di kepala sumur, maka selanjutnya adalah tahapan FEED atau Front End Engineering Design untuk membangun sebuah power plant, baik itu secara total project maupun dari PLN. Setelah itu, tahapan power plant construction atau EPC selesai, maka akan dilakukan connectivity ya dari steam field ke power plant, dan juga nanti ada steam purity test, ada blow test, kemudian operation test dari power plant itu. Nah, dari pengujian-pengujian itu akan dinyatakan komersial operasi atau biasa kita sebutnya dengan COD atau tanggal operasi komersial kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itulah fase-fase yang berikutnya adalah fase eksploitasi dan pemanfaatan. Jadi ya mulai untuk jalan pembangkitan listriknya, transaksi PJB atau PJPL-nya berjalan. Oke, selanjutnya ya seperti yang tadi saya sampaikan lagi, di tahapan-tahapan pengembangan panas bumi ini sebenarnya kendalanya apa aja sih sebenarnya? Yang susah itu apa sih? Jadi yang susah itu ya dari tahapan eksplorasi ini karena dananya ini paling besar dan risikonya paling tinggi. Ya mungkin di materi-materi yang lain atau dari materi Bu Pri atau Pak Agung ada ya grafik bahwa di tahapan eksplorasi itu biaya paling besar dan risiko paling besar. Nah, risikonya apa aja sih sebenarnya di tahapan-tahapan pengembangan dari eksplorasi sampai operasi? Sebenarnya
macam-macam ya. Jadi yang menjadi tantangan tersendiri melalui perizinan lokasi, BPKH, atau IMB, dan SIPA, dan AMDAL yang biasa berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Misalnya ada lokasi yang harus dibebaskan, atau lokasi-lokasi yang ternyata yang menjadi prospek well targeting itu masuk ke dalam daerah hutan lindung, atau daerah cagar alam, atau suaka marga satwa. Nah, itu yang kadang menjadi kendala tersendiri. Nah, kemudian infrastruktur, kemungkinan daerah yang pegunungan itu rawan longsor, kemudian juga pemboran eksplorasi yang butuh biaya nggak sedikit tentunya. Jadi satu sumur itu biasanya rumus jempolnya itu bisa sekitar 10 juta dolar, tergantung bagaimana desain sumurnya, kedalamannya berapa, terus pakai bit seperti apa, material pemborannya seperti apa, casingnya seperti apa. Ya, itu. Kemudian di tahapan berikutnya dieksploitasi sampai FEED dan EPCC. Jadi ini setelah sampai power plant-nya terbangun juga masih ada kendala-kendala, terutama infrastruktur, mungkin juga produksi sumur yang ada masalah, jadi tidak sesuai dengan target, atau mungkin masalah di EPCC, jadi di tahap konstruksi, atau mungkin pembangunan transmisi. Jadi karena power plant-nya itu di gunung gitu, untuk disambungkan ke jaringan PLN atau grid PLN itu kadang harus transmisi yang dibikin sendiri, ada dibangun kembali atau dikembangkan sampai ke lokasi power plant panas bumi. Dan berikutnya di fase produksi setelah COD juga ada satu tantangan tersendiri ya buat pengembang geothermal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan PLN ini adalah dalam masa 30 tahun, sehingga pengembang itu harus memastikan bahwa lapangan ini bisa memproduksi atau bisa beroperasi selama 30 tahun. Jadi ya di sini ada banyak PR ya, terutama operation and maintenance. Jadi power plant-nya juga harus dicek, diperbaiki, kemudian di sumurnya di manage, reservoirnya di manage, diatur, jangan sampai decline terbesar. Kemudian kalau decline rate-nya besar harus dibuat pemboran backup atau pengembangan untuk mencapai target sesuai PJBU atau PJBL, supaya tidak terjadi TOP atau DOP. Jadi take or pay atau deliver or pay itu perjanjian dengan PLN ya. Jadi kalau misalnya power plant-nya 55 megawatt tapi steam field-nya nggak sampai 55 megawatt atau di bawah batas tertentu, maka bisa kena denda ya. Termasuk PLN. Kalau PLN udah dikasih steam sekian megawatt tapi kok nggak diproduksikan sebagai listrik, itu juga bisa kena denda. Nah, itu denda yang diatur dengan TOP atau DOP. Termasuk izin-izin juga. Nah, sekarang kita masuk ke fase dan peran-peran dari geokemis dalam pengembangan panas bumi. Di fase eksplorasi, tugasnya apa sih, perannya apa ya? Jadi geokimia dan geologi, nah, biasanya kalau di lapangan ini kerjanya bareng. Biasanya kalau ke lapangan itu biasanya bareng. Nah, karena ada beberapa kegiatan itu yang dilakukan hampir mirip atau beririsan ya. Dan orang-orang geologi maupun geokimia biasanya berasal dari background pendidikan yang sama. Contoh saya orang geokimia, sebagian ada yang berasal dari orang-orang geologi dan juga kimia. Jadi di tim kami di geokemis itu ada teman-teman yang background-nya orang geologi, ada juga yang background-nya dari kimia. Nah, itu bekerja bareng di lapangan. Terus apa sih yang di-assess atau yang dikaji, yaitu mengenai resource-nya atau cadangannya, tipe dan ukurannya seperti apa, seberapa besar, tipenya seperti apa, kemudian temperaturnya seberapa panas, kemudian di mana recharge fluid atau fluida resapannya dan areanya di mana, resapan areanya di mana, kemudian potensi scaling dan korosi, kemudian hazard atau bahaya dan isu lingkungan. Misalnya ada isu-isu tentang sifat fluida kimia fluida yang harus di treatment, contoh misalnya kandungan arsen yang tidak boleh dibuang ke lingkungan. Kemudian permeability. Nah, di geothermal, permeability ini menjadi salah satu faktor untuk dapat menghasilkan produksi yang besar. Jadi sumur yang gede itu ya utamanya memang didukung karena permeability yang besar. Kadang kalau kita punya lapangan itu panas, tapi kalau permeability-nya rendah, itu juga jadi masalah, karena tidak bisa dialirkan ke permukaan. Tidak bisa dialirkan melalui sumur atau melalui pipa-pipa di permukaan. Nah, tahapan yang paling umum, yang paling dasar oleh geokimia adalah survei di lapangan dan juga sampling fluida dari manifestasi. Jadi kalau kita di lapangan panas bumi yang nggak ada apa-apanya sama sekali, yang benar-benar masih, misalnya kalau orang Jawa bilang, babat alas gitu ya. Yang dilakukan ya survei di lapangan. Jadi orang-orang geokimia itu jangan takut
dengan lapangan ya. Jadi harus senang dan harus suka. Nah, enaknya gimana sih Mas? Nah, enaknya gini. Nah, ini saya ceritain dulu enaknya ya. Enaknya kadang kala lapangan-lapangan Parasumi itu memang di lokasi yang turistik. Nah, atau tempat wisata. Jadi ya anggap aja jalan-jalan yang dibayar gitu kan. Survei tapi sambil menikmati pemandangan alam. Tapi ada juga negatifnya. Kadang kala atau nggak enaknya. Kadang kala lokasi yang kita datang itu adalah lokasi yang berbahaya. Contoh ada gas H2S, ada panas, ada matul, ada air panas yang nyembur-nyembur. Nah, ada juga mungkin isu lingkungan, ada juga lokasi yang benar-benar di kawasan hutan, yang nggak ada apa-apa, nggak ada sinyal, adanya cuma monyet atau hewan-hewan hutan gitu. Dan bahkan kadang kita harus flying camp ya, ke lokasi-lokasi tertentu. Saya kayak bulan lalu saya, di awal tahun kemarin itu sempat flying camp, jadi nginep 3 hari, nginep 2 malam untuk mencapai suatu titik yang kita cari. Jadi ada lokasi manifestasi yang baru, terus kita harus nginep karena saking jauhnya dan harus naik gunung dari ketinggian ratusan sampai ribuan gitu. Nah itu yang menjadi challenge. Tapi ya itu yang harus dilakukan untuk dapat data fluida, gas dan air, kemudian kita kirim ke laboratorium untuk dianalisis kandungan kimia fluidanya. Nah kemudian kita juga melakukan sampling atau studi isotop stabil dari oksigen 18 dan deuterium. Tujuannya buat apa, Mas? Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana recharge zone atau zona resapan di suatu wilayah panas bumi. Nah, ini contoh misalnya kita juga mengumpulkan data isotop dari beberapa titik dari air hujan, air sungai, atau air sumur dangkal di aquifer dangkal. Kita kumpulkan, nanti kita akan membentuk titik-titik yang membentuk satu garis trend line yang disebut dengan LMWL atau Local Meteoric Water Level. Nah, ini tiap daerah itu beda-beda, belum tentu sama dengan LMWL global yang dibuat oleh Craig ya atau siapapun yang telah menulis tentang GMWL. Dan kita juga penting mengambil data isotop dari steam kondensat atau dari air panas untuk mengetahui bagaimana karakteristik fluidanya itu, apakah dia sudah magmatik atau enggak. Jadi kalau secara teori di fluida manifestasi yang mengalami kondeksasi atau pemanasan, dia akan mengalami shifting dari oksigen 18 ke arah acidic water. Nah di sini ya teoretikal dari Kirnbach ya, plottingan titik-titik yang menunjukkan data isotop deuterium dan oksigen di fluida gunung api andesitik. Nah ini kita melihat nanti, wah ini manifestasinya udah dekat magmatik nih atau enggak, atau ini udah dekat. Dan nanti ada trend line tersendiri dari data LMWL dari yang isotop stabil dari air hujan atau air sungai itu ke arah titik-titik manifestasi, maupun nanti di plot juga bisa data isotop dari reservoir yang berasal dari sumur. Nah dari data deuterium dan oksigen 18 juga bisa kita membuat delineasi zona recharge atau zona resapan dari sistem geothermal yang ada di wilayah tertentu. Nah, berikutnya, data-data kimia kita kumpulkan untuk mengetahui kategori-kategori atau informasi mengenai sistem geothermal di wilayah itu. Contoh misalnya kita dengan data-data beberapa ion terlarut, kita bisa menentukan tipe-tipe fluidanya. Mungkin kalau sudah ngambil kuliah geokimia panas bumi ya, meskipun itu elektif ya, tapi saran saya ambillah, itu ilmu yang sangat langka dan sangat bermanfaat ketika Anda bekerja sebagai geokemis. Nah, kalau mungkin yang ilmu mata kuliah wajib ya, mata kuliah geologi panas bumi. Nah, ini juga bisa mungkin dipelajari dari situ. Jadi tipe-tipe fluida manifestasi akan menentukan bagaimana kita mengkonstruksi konseptual model. Kemudian bagaimana reservoirnya, apakah manifestasi ini berasal dari satu reservoir yang sama atau bukan, itu bisa dilihat dari data chloride versus boron juga. Kemudian data manifestasi dari tipe manifestasinya, kemudian juga tipe fluidanya, ini bisa menjadi pendukung kita untuk membuat konseptual model. Jadi model yang ada di dalam kepala geoscience. Jadi kayak ini ada manifestasi sebenarnya di sini. Ini akan menjadi bentuk pemikiran kepalanya geoscientist ya.
geologis, geophysics, dan geochemist. Ini kira-kira sistem ini upflow-nya di mana, outflow-nya di mana. Nah, inilah pentingnya data kimia fluida, air, dan gas. Termasuk nanti juga apakah ini magmatik atau enggak, terus dia temperaturnya berapa. Nah, ini juga termasuk dalam hasil dari analisis geokimia, yaitu penentuan temperatur reservoir. Jadi salah satu pertanyaan yang menjadi kunci dalam satu pengembangan panas bumi, pasti yang ditanya pertama adalah reservoirnya berapa ya, gitu kan. Nanti ujungnya adalah sistem ini high enthalpy, medium enthalpy, atau low enthalpy. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita belum ngebor tapi disuruh nebak, ini di bawah permukaan ini reservoirnya berapa nih? Nah, ini kan kayak dukun ya. Jadi barangnya nggak ada tapi disuruh ngitung, ini gimana caranya gitu kan. Ya caranya pakai ilmu geokimia, yaitu ilmu geotermometer. Nah, geotermometer adalah metode untuk menentukan seberapa panas sih temperatur reservoirnya. Jadi how hot the reservoir. Ini salah satu pertanyaan yang menjadi kunci dalam pengembangan geothermal. Termasuk nanti adalah desain dari power plant-nya sendiri. Apakah akan membuat satu power plant yang single flash, atau double flash, atau binary, atau combined scale, cycle, atau yang lain. Nah, jadi ada beberapa pilihan geothermometer ya, bisa dari solid geothermometer, atau dari air, atau dari gas, atau dari isotop. Nah, namun umumnya yang biasa kita pakai adalah data dari air, terutama NaK, NaKMG, NaKCa, dan juga data geothermometer gas. Tapi ada catatannya, gitu. Ada catatannya. Gimana, Mas? Nah, catatannya adalah untuk NaK geothermometer ini yang paling basic ya. Basicnya untuk dipakai untuk penentuan termometer. Ya biar jadi kayak dukun gitu, dukun geochemis gitu. Orang cuma jalan-jalan di manifestasi tapi bisa nebak, wah ini temperaturnya segini nih. Nah, dari mana? Oh ini. Dari sini ternyata. Dari reaksi kesetimbangan antara mineral albit dengan K-feldspar atau ortoklas ya. Nah ini saya juga ingat ya. Ini salah satu pertanyaan berikutnya ketika saya interview tes di tempat saya kerja sekarang tahun 2017 dulu. Ditanya waktu itu, kamu tahu nggak ini geothermometer? Oh tahu Pak. Sekarang gambar grafik yang dibuat Giggle Batch NaK geothermometer gitu, atau grafik NaKMG. Oh sudah gambar ya grafik ini, terus jelaskan grafik itu menjelaskan apa dulu, pertanyaannya kayak gitu. Jadi kalau nggak kuliah geokimia geothermal ya mungkin waktu itu saya udah kelakepan nggak bisa jawab gitu kan. Untungnya ngambil mata kuliahnya Bu Pri sama Pak Agung Harijoko, jadi bisa jawab gitu kan. Oh ya kamu tahu ya gitu. Ya lumayan lah membantu gitu. Nah ini basicnya dari kesetimbangan K plus dan NaK ini untuk mengukur berapa sih temperatur reservoir yang ada di bawah permukaan. Oh iya, Tapi ada catatannya. Fluida yang dipakai adalah fluida yang merupakan near neutral chloride water atau chloride water saja. Jadi kalau fluidanya bikarbonat nggak bisa, atau sulfat nggak bisa, apalagi steam heated water ya, sulfat tadi itu nggak bisa banget gitu. Jadi yang dipakai adalah fluida yang berbeda dari reservoir, yaitu fluida air klorida atau chloride water. Jadi harus cek dulu ini pH-nya berapa, pH-nya netral nggak, kemudian dia chloride water atau bicarbonate water. Kalau dia bicarbonate water nggak bisa dipakai, kalau dia chloride water nah baru bisa dipakai. Pertanyaannya adalah, Mas gimana Mas ya kalau kita nggak nemu nih chloride waternya nih. Ini kadang yang unik ya. Jadi kejadian di lapangan itu kadang nggak seideal seperti yang ada di buku Nicholson atau di buku textbook geothermal lainnya itu. Jadi kadang ini barang yang nggak ada, tapi disuruh ngitung gimana ya? Nah, ada cara yang lain, bisa dengan misalnya dengan geothermometer silika seperti Fournier water. Meskipun nanti ada limitasi ya geothermometer silika, ada yang cuma sampai 250 atau kalau mau yang sampai temperatur 330 itu bisa pakai yang Fournier water 1982. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Mas, di sini nggak ada air panasnya nih, adanya cuma manifestasi gas, ada fumarol, ada solvatar, ada matul. Gimana caranya mengukur temperaturnya? Caranya adalah dengan menggunakan geothermometer gas. Jadi ada dua ya yang saya tunjukkan di sini. Meskipun sebenarnya banyak ya. Ada Fischer-Tropsch, ada juga yang Carhar, yaitu data dari data-data perhitungan yang dimasukkan ke dalam grafik dari data kondensasi gas atau data fumarol. Jadi ada CO2, ada H2S yang dimasukkan kemudian dalam sebuah grafik, kemudian kita plot untuk menentukan apakah suatu lapangan ini vapor dominated atau liquid dominated.
Dan juga nanti menunjukkan berapa temperatur reservoirnya berdasarkan data geotermometer gas dari manifestasi gas. Nah, juga kalau di chart hari ini datanya basicnya dari kandungan kimia CO2 dan argon dan H2 diplot menjadi satu plottingan dalam grafik-grafik ini. Sebenarnya nanti kita bisa melihat apakah dia ini vapor di atas ini, kalau dia vapor dominated atau dominasi uap, atau dia adalah two phase atau dua fasa, atau liquid dominated. Kalau liquid dominated dia ada di garis-garis yang bawah seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah permeability. Gimana caranya geokimia bisa tahu permeability? Usahanya apa sih? Nah, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mempelajari adanya anomali gas yang ada di lapangan panas bumi. Jadi membuat sebuah pengukuran gitu kan, titik-titik disebar sejumlah titik yang menjadi area of interest, kemudian dipasangi alat gitu, ditinggal selama dalam waktu beberapa hari tertentu yang sudah ditentukan gitu. Kemudian data absorbansi gasnya itu disimpan, dibawa ke lab, kemudian didestruksi dan dianalisis kandungan gas absorbnya berapa. Absorbansi gas yang tinggi dari anomali gas-gas tertentu seperti Hg, CO2, H2S, dan arsen itu bisa menjadi indikator permeability dari suatu wilayah. Dengan permeabilitas yang tinggi, maka tingkat confidence level dari pemboran untuk target pemboran itu bisa lebih tinggi. Bisa mendukung bagaimana konfidensi terhadap suatu wilayah yang menjadi target pemboran eksplorasi. Tahapan berikutnya juga bisa teknologi atau studi yang dilakukan adalah dengan radon toron. Radon toron ini digunakan untuk mencoba melihat bagaimana anomali radon toron yang punya waktu paruh yang singkat, ada yang 3 hari, ada yang cuma 1 menit. Nah, ini dianalogikan memiliki rekahan yang tinggi kalau kalau keluaran radon toronnya tinggi. Jadi kalau emanasinya tinggi, radon toronnya yang keluar ke permukaan itu tinggi, ini asumsinya adalah zona ini merupakan zona yang sangat fractured atau dia permeability-nya tinggi. Nah, ini juga salah satu yang bisa dilakukan untuk menentukan permeability. Nah, setelah data-data survei eksplorasi dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah menyusun konseptual model. Dari data-data manifestasi yang telah didapatkan di titik, setelah ditentukan titiknya, diplot, kemudian buat suatu terrain model atau mungkin 2D section, kemudian ditentukan di mana manifestasinya, mana clay cap-nya dari data geofisika, kemudian strukturnya seperti apa dari data geologi, sebaran strukturnya ada di mana aja, arah mana, dominannya kemana, ranking fault-nya bagaimana, kemudian heat source-nya di mana, seberapa panas, temperaturnya, kimianya magmatik atau bukan, kemudian sebaran geotermometer atau garis gradien geotermalnya seperti apa, maka disusunlah sebuah konseptual model lapangan panas bumi. Kemudian ada zona-zonasi, misalnya zona apakah dia manifestasi sulfat, kemudian dia sulfat bikarbonat, atau mungkin dia sudah masuk ke zona chloride. Maka kita bisa menentukan bagaimana hidrologi flow-nya seperti apa. Setelah itu kita bisa menentukan juga recharge-nya dari arah mana yang menjadi sumber kontribusi utama dari reservoir panas bumi itu. Dan setelah itu kita akan menentukan upflow-nya di mana dan outflow-nya di mana. Dan selanjutnya adalah dari data-data ini, kalau di perusahaan biasanya kita melakukan well targeting, kemudian diprognosakan, kemudian difunnelingkan, direview oleh reviewer tertentu dari rekanan ataupun dari subordinat atau holding gitu misalnya, kemudian dilakukan pemboran eksplorasi. Nah, biasanya sih rule of thumb-nya 3 dulu kalau dia masih greenfield. Setelah itu baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan power plant-nya. Setelah itu ketika pengeboran selesai, setelah di wildcat, tahapan selanjutnya adalah melakukan drill eksplorasi yang telah di wildcat tadi, yaitu melakukan production test atau uji produksi. Jadi dibuat fasilitas produksi, pipa-pipa, kemudian separator, atau juga dipakai AFT atau atmospheric flash tank atau apa namanya itu ya peredam kebisingan gitu. Ini dibuat kemudian dilakukan pengujian seberapa besar
flow rate-nya, steam flow rate-nya berapa, drain rate-nya berapa, pressure dari sumurnya itu berapa, wellhead pressure-nya berapa, transient curve-nya seperti apa, atau delivery curve-nya seperti apa. Dan berikutnya adalah yang penting adalah bagaimana sifat karakteristik fluidanya. Nah, disinilah geokemis berperan. Nah, setelah masuk fase-fase eksplorasi, kemudian masuk ke fase yaitu pengembangan panas bumi atau eksploitasi. Di sini ada beberapa efek yang bisa dihasilkan atau diakibatkan dari proses eksploitasi. Jadi bisa saja terjadi pressure decline. Jadi tekanan kepala sumur seiring berubahnya waktu karena banyaknya ekstraksi massa, produksi uap itu bisa saja menjadi decline, turun, mengalami penurunan yang disebabkan oleh mungkin berbagai macam penyebab, bisa mungkin scaling atau excess enthalpy atau perubahan SCG atau perubahan flow regime di wellbore, atau mungkin juga pengaruh dari injeksi dari fluida injeksi maupun dari groundwater atau marginal recharge, bisa menjadi cooling, kondensasi, penurunan chloride dan silika. Bisa juga terjadi perubahan temperatur reservoir atau perubahan pressure di reservoir, kemudian juga continue reservoir boiling karena mungkin dia mengalami superheat steam, kemudian dia mengalami return of injection karena injeksi yang terlalu cepat sehingga terjadi pendinginan reservoir atau mungkin penurunan tekanan, atau juga hal-hal lain yang menyebabkan distribusi permeability atau kompartemen yang berbeda-beda gitu. Jadi ada lokasi yang ini besar, ini kecil, nggak nyambung, sehingga nggak berkoneksi satu sama lain, atau hal-hal lainnya seperti injection rate atau recharge yang kurang. Kemudian di tahapan eksploitasi, tahapan setelah berproduksi atau dikembangkan, apa sih peran-peran geokemis? Nah, geokemis berperan sangat banyak ya, banyak sekali perannya, mulai dari monitoring perubahan reservoir karena proses eksploitasi, kemudian melakukan update model geokimia dan hidrologi, jadi upflow-nya mungkin berubah sebarannya ke arah yang lebih luas atau lebih sempit, recharge zone-nya di mana, apakah ada marginal recharge atau enggak, nah, sehingga menjadi satu update model konseptual sistem yang terbaru dengan adanya data-data terbaru yang ditambahkan, atau mungkin dengan tren geokimia, geotermometer, entalpinya seperti apa, naik atau turun, geoindikator yang menjadi penciri perubahan reservoir seperti apa, kemudian melakukan penyiapan data gitu atau penyediaan data dari fluida atau design engineering untuk power plant. Jadi misalnya power plant ini berasal dari suatu lapangan panas bumi yang NC-nya tinggi, maka informasi ini harus disampaikan kepada orang-orang engineering. Jadi orang electrical engineer, ada orang mechanical engineer atau construction, dia harus disampaikan, teman-teman nanti kita ketika bangun power plant ini NCG-nya sekian, maka harus membuat desain scrubber harus seperti ini, atau separator seperti ini, kondenser seperti ini, kemudian gas removal system seperti ini. Nah, itu harus disesuaikan dengan sifat dari fluidanya di lapangan tertentu. Setiap lapangan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian data kimia dari brine atau air yang dihasilkan dari sumur, panas bumi, NCG, dan juga prediksi atau pemantauan scaling dan korosi. Dan juga termasuk update untuk well targeting, misalnya untuk sumur make up atau sumur pengembangan, dari data-data yang terbaru ditambahkan lagi, atau mungkin potensi bahaya gas atau fluida asam, itu juga harus disampaikan. Termasuk ya menjadi concern of hazard issue di satu pengembangan panas bumi. Nah, kemudian monitoring geokimia, seperti apa sih? Terus dilakukan di mana aja? Nah, ini dia. Jadi contoh hal yang sangat rutin dilakukan dalam pengembang geothermal yang sudah beroperasi, yaitu adalah steam quality monitoring. Jadi ada pengambilan sampel fluida untuk mengukur NCG-nya, TDS-nya berapa, chloride content-nya berapa, SO2 atau silikanya berapa, Na dan wetness-nya berapa. Ini termasuk misalnya kalau dia dalam hal PJBU, ini termasuk istilahnya produk waranti lah. Ibaratnya kayak ini PLN kan sebagai pembeli ya, kita harus menyampaikan bahwa barang yang kita jual, yang kita kirim itu barang yang bagus, sehingga memastikan bahwa power plant yang dimiliki oleh
konsumen itu tidak mengalami kerusakan. Atau misalnya ada hal-hal lain terjadi di power plant-nya gitu. Kita harus mengkonfirmasi dengan data kimia dari fluidanya seperti apa. Kemudian data brand juga bisa diambil gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan yang ada di sumur atau perubahan di injeksi setelah dari separator misalnya. Ini biasa dilakukan sebulan sekali atau tergantung kebutuhan tertentu. Kemudian ada juga fluid sampling atau sampling fluida untuk monitoring reservoir di sumur, biasanya juga digabungkan dengan TFT. Jadi untuk tahu data enthalpy, NCG, dan kimia fluida dan isotopnya. Kemudian juga data kondensat untuk monitoring isotop alam, tadi deuterium 15 dan juga boron, biasanya sebulan sekali. Dan juga injeksi, biasa untuk data-data injeksi untuk mengetahui apakah ada scaling atau enggak, potensinya, terus ada korosi atau enggak, bisa juga diambil dari data fluida yang diinjeksikan ke sumur injeksi. Termasuk monitoring pH juga, apakah ada shifting pH yang lebih asam atau enggak. Nah, tujuannya apa? Supaya sustainability, ya, supaya berkelanjutan dari proses ini akan terus dari produksi, kemudian diinjeksikan, setelah dari injeksi kembali ke produksi untuk mengalir terus menjadi sebuah siklus yang menghasilkan energi geothermal yang berkelanjutan sampai dalam hal bisnis sampai masa kontrak dapat tercapai, misalnya minimal sampai 30 tahun. Makanya penting untuk manajemen reservoir dan produksi dari fluida geothermal. Nah, bagaimana yang dilakukan untuk mendapatkan data-data tadi, yaitu melalui data sampling fluida di sumur. Baik itu sumurnya satu fasa atau single phase atau dua fasa. Jadi untuk pengukuran ini ada dua standar yang dipakai di ASTM, yaitu ASTM E947 untuk jalur pipa yang satu fasa. Satu fasa itu bisa jadi karena lapangannya vapor dominated, contoh seperti di Kamojang atau di sebagian di Darajat itu ada yang vapor dominated. Atau juga mungkin di after separator atau di scrubber. Nah, itu biasanya pakai metode yang ASTM E947 untuk sampling satu fasa. Biasanya dibantu dengan adanya probe ya, atau isokinetic probe. Jadi bisa dimasukin, dicolok gitu, ya ibaratnya dicolok gitu ke dalam pipa gitu, terus nanti dialirkan untuk dapat data steam dan data kondensatnya. Kemudian untuk data dua fasa ini kita bisa lakukan untuk mendapatkan dua data ya, data kimia steam dan data kimia brine. Ya, biasanya dipasang di side port atau top port untuk dapat dua benda tadi ya, dua fluida tadi yang sudah dipisahkan oleh satu alat yang namanya mini separator dan didinginkan dengan kondenser. Jadi bisa disetting baik itu top port atau side port atau bottom port sesuai dengan kebutuhan sampel apa yang diharapkan. Kemudian data-data itu tadi disimpan ke dalam satu botol sampel untuk air, biasanya pakai botol plastik HDPE atau PP, dan juga buat botol gas untuk sampel gas. Yang ini botol gasnya khusus, jadi dia pakai stopcock valve, jadi ada penutupnya supaya ketika dikirim ke lab itu nggak pecah. Dan juga terlebih lagi ketika misalnya jarak labnya jauh, biasanya harus dipasang body protector untuk atau gas bottle protector supaya nggak pecah saat perjalanan pengiriman sampel ke laboratorium. Nah, selanjutnya juga mungkin ini hal yang jarang atau nggak umum terjadi, atau mungkin yang mungkin di kuliah juga mungkin jarang disampaikan, yaitu mengenai downhole sampling atau scale catcher. Jadi ketika di suatu sumur nih misalnya, kita ingin dapat data fluida dari depth tertentu, atau dari misalnya kalau dia feed zone dengan elevasi atau depth yang berbeda-beda, kita pengen lihat langsung, biasanya kita pakai downhole sampler atau scale catcher. Kalau misalnya ada indikasi di bawah di sumur di bawah itu ada scale-scale yang mungkin akan mengganggu atau menurunkan produksi atau tekanan dari kepala sumur. Biasanya kita pakai scale catcher. Jadi untuk menangkap scale. Nah, kok tahu ada scale dari mana, Mas? Nah, biasanya macam-macam. Dari impression block. Ini alat yang dipakai orang well test ya, atau penguji sumur, atau mungkin dari tools, pengukuran tools, PT tools ya, pressure and temperature tools. Itu nanti ada indikasi, oh ini kayak ada material di bawah nih, kayak scale nih. Oh, udah cek dulu, ambil pakai scale catcher.
atau diambil fluidanya untuk tahu apakah ini fluida reservoir atau dia fluida yang berasal dari marginal recharge atau dari fluida meteorik. Nah, pernah kejadian saya nemu, oh ini ada reservoir, ada yang bukan reservoir. Nah, itu tahunya dari sini. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan meskipun tidak selalu ya, hanya di case-case tertentu. Kemudian metode berikutnya adalah dalam monitoring produksi, yaitu tracer dilution test ya, atau trademarknya sih TFT ya, itu trademark satu perusahaan sendiri ya. Nah, ini satu metode yang dikembangkan oleh Paul Hirsch, ya, orang Amerika, yang dia sekarang menjadi pemimpin sebuah perusahaan servis geothermal. Nah, di sini metode yang dilakukan untuk mengetahui berapa flow rate dari fluida yang ada di dalam pipa tanpa harus mematikan sumurnya itu atau mengganggu proses operasi produksi dari lapangan panas bumi. Jadi dipakai dengan metode, yaitu dengan metode tracer flow test atau tracer dilution test. Jadi caranya adalah ada injeksi, baik dia berupa air dan gas SF6 sama tracer fluid gitu, ya itu merek dagang khusus ya yang dipakai gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur, diinjeksi, setelah itu dia mengalami dilusi, kemudian di sampling di satu titik tertentu dengan jarak tertentu dari titik injeksi fluida tracernya, kemudian diambil sampel air dan sampel gasnya. Dari situ nanti akan dianalisis mengalami dilusi seberapa, nanti di-combine dengan data flow, dari data temperatur dan data pressure, nanti akan didapatkan nanti data entalpi dan juga flow rate dari dua fase, dari fase steam dan juga dari fase liquid atau brine. Ini penting digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik sumur ini dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun misalnya. Apakah dia mengalami penurunan entalpi atau enggak, apakah kimia fluidanya berubah atau enggak, flow rate-nya berubah atau enggak. Nanti akan menjadi evaluasi dalam reservoir management di satu lapangan panas bumi. Nah, kemudian untuk monitoring geokimia, apa aja sih yang dilakukan? Itu ada pengambilan sampel untuk mengecek apakah ada cooling atau ada penambahan reservoir dari fluida injeksi atau dari marginal recharge, itu maka dilakukan monitoring data-data kimia. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang diambil, contoh yang ada di kolom ini, di tengah ini, yang ini menjadi analisis dalam lapangan-lapangan liquid maupun vapor dominated system, ya, baik dia satu fase atau dua fase. Jadi ini data-data ini dikumpulkan, terus dianalisis dari perubahan waktu ke waktu untuk mengetahui proses apa yang terjadi atau ada perubahan apa yang terjadi, kemudian strategi pengembangannya seperti apa, apakah harus ditambah injeksinya atau ditambah make up-nya atau dilakukan workover dari sumur itu atau dilakukan mungkin abandonment dari sumur karena sumurnya sudah tidak produktif atau sudah tidak ekonomis untuk diproduksikan, atau mungkin karena fluidanya ini makin asam, itu harus ditentukan apakah dia akan diteruskan atau enggak, atau ditutup atau ditinggalkan atau jadi menjadi sebuah abandoned well. Kemudian sebenarnya data-data kimia itu buat apa sih? Nah, ini buat memantau bagaimana proses perubahan yang terjadi di reservoir. Contoh misalnya ini, kita lihat dari suatu data ada tren flow rate-nya meningkat, energinya turun, entalpinya turun. Wah, ini ada apa nih? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa di lapangan ini ada kemungkinan lapangan ini mengalami cold brine breakthrough atau adanya penambahan brine atau fluida injeksi yang sangat cepat atau sangat dominan dalam suatu reservoir, sehingga flow rate-nya makin banyak, makin meningkat gitu, konsentrasinya makin tinggi dan tensinya turun. Nah, ini harus direspon nanti. Artinya ada kemungkinan ini terjadi pendinginan reservoir. Nah, gimana nih? Harus diwaspadai, jangan sampai ketika reservoirnya mendingin nanti produksinya juga turun. Terus gimana dong? Nah, ini harus strategi injeksinya harus diubah. Mungkin bisa jadi sumur injeksinya dipindahin, makin jauh, tapi tetap terkoneksi dengan jarak yang lebih lama, nggak terlalu cepat, atau nggak terlalu dekat. Nah, contoh seperti itu. Atau case yang berikutnya,
Misalnya kita menemukan case, kloridnya turun nih, kemudian tapi NCG-nya naik, entapinya malah turun. Ada apa nih? Nah, dugaan yang mungkin terjadi adalah adanya air non-reservoir atau mungkin meteoric water yang berasal dari casing yang rusak atau bocor, dia masuk dari permukaan, masuk ke dalam fluida sumur atau mengalir ke reservoir. Dan itu ditangkap oleh data kimia sumur yang seperti ini. Nah, ini kemungkinan kita harus cek integrity of well-nya seperti apa. Integritas sumurnya ini, apakah dia sumurnya masih bagus atau enggak, atau jangan-jangan sumurnya udah bocor, atau ada casing damage, atau ada sobekan, atau ada penurunan casing, atau semen yang bocor. Nah, itu harus dianalisis, ditindaklanjuti kepada tim reservoir, terutama di tim well test and intervention. Biasanya mereka akan menurunkan alat untuk mengetahui dari data PTS dan spinner sumur ini terjadi seperti apa. Sumur di lapangan ini apakah berbahaya ke produksi atau enggak. Atau nanti tujuannya ke arah penentuan apakah ini harus dilakukan workover atau harus dilakukan backup well yang baru. Nah, itu tergantung dari strategi dan manajemen yang ditentukan. Kemudian, isu berikutnya adalah scaling, prediction, dan identification. Nah, ya inilah geothermal ya. Ada bagusnya, ada kurang bagusnya. Ya, resikonya kadang beberapa lapangan itu ada barang-barang yang tidak diharapkan. Ya. Contoh, ya ini scaling ya, kerak ini biasanya mengganggu lah dari hal tekanan atau produksi sumur. Jadi bisa jadi karena dia ngendap gitu, fluidanya mengalami kejenuhan atau saturasi yang di atas batas solubilitasnya, dia akan mengendap menjadi suatu endapan itu kita kenal dengan scale. Scale-nya itu apa? Tergantung dia komposisi fluidanya yang mana yang mengalami saturasi, apakah fluida karbonat atau fluida silika. Kalau dia jenuh itu karbonat, dia akan membentuk calcite scaling. Atau tergantung proses yang terjadi di sumur itu. Dia mengalami penambahan CO2 yang banyak, atau mungkin marginal recharge yang membawa Ca yang banyak yang menghasilkan CaCO3, atau silika concentration yang sangat tinggi sehingga mengalami saturasi, sehingga membentuk sebuah endapan scale. Karena mineral-mineral ini yang tadinya terlarut, mungkin dia karena mengalami bentuk-benturan atau mungkin tumbukan menumbuk membentuk nukleasi silika atau perubahan fase dari liquid, kemudian membentuk satu nuklei scale, akhirnya membentuk endapan yang berupa padatan. Nah, ini contoh endapan scale yang menutupi perforated liner. Perforated liner itu apa sih, Mas? Nah, jadi perforated liner itu casing yang dipasang di zona produksi atau zona reservoir. Ini kalau ketutup scale begini, otomatis kan fluida dari feed zone, dari reservoir itu nggak bisa masuk ke sumber dan menurunkan produktivitas dari sumur itu. Caranya gimana ya kok tahu bisa scaling? Ya, dua hal ya. Bisa dari satu simulasi. Dari simulasi itu bisa dari data kimia sumur, udah bisa diprediksi dengan temperatur dan komposisi kimianya dengan software. Itu bisa dihitung, oh ini kira-kira scaling di temperatur sekian. Maka desain engineering dari produksinya bisa diatur. Atau juga dari tadi downhole sampling, sampel scale catcher, atau PTS dan spinner, pengukuran sumur, nanti bisa mengindikasikan bahwa ada scaling atau enggak. Kemudian isu berikutnya adalah isu korosi. Nah, korosi ini sangat mungkin terjadi ya, karena macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena dia konsentrasi klorat yang tinggi, karena klorat ini menjadi istilahnya kayak katalis ya gitu, katalis untuk mempercepat proses korosi, atau mungkin karena pengaruh dengan oksigen dengan fluida asam yang bisa menggerus atau menukar ion yang ada di logam dengan ion dari fluida atau cairan yang lain atau cairan asam, sehingga dia kan mengambil ion-ion logam dan menghasilkan korosi. Nah, bisa juga diukur, dimonitor pakai kupon, namanya kupon korosi untuk menghitung rate of corrosion, atau juga bisa dilihat dari kecenderungan tren dari data kimia fluidanya. Misalnya gini, dalam data sumur, kita melihat kadang dari data ion-ion logamnya, misalnya Fe-nya. Fe-nya ini meningkat drastis atau enggak. Kalau Fe-nya meningkat drastis di atas normal, atau kadarnya tinggi banget di atas normal umumnya sumur-sumur geothermal, ini kita harus mewaspadai, jangan-jangan casingnya mengalami korosi. Nah, itu yang menjadi penting data
kimia sumur untuk menentukan proses apa yang terjadi di lapangan. Nah, mungkin ini sebelum menutup slide saya yang terakhir ya. Biasanya teman-teman mahasiswa tuh nanya, Mas, kalau kuliah geokimia geothermal tuh ntar kerja di mana sih gitu kan? Kerjanya jadi apa gitu. Nah, mungkin ini sebagai gambaran ya. Karena Bu Bri pesan ke saya untuk tahu mungkin kuliah ini buat apa sih, nanti kerja di mana gitu. Orang-orang geokimia geothermal itu di Indonesia nggak banyak. Mungkin hanya, ya pernah kami hitung tuh, nggak sampai 50 lah. Pernah hitung-hitung. Karena kalau di industri geothermal itu memang playernya nggak banyak, ya hanya company itu aja. Contoh ini saya tunjukkan ya, mungkin belum nggak semua tersebut. Jadi ini contoh-contoh player geothermal yang besar ya, maupun dia dalam bentuk perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, orang-orang geokemis yang saya temui, yang saya kenal, rata-rata ada di perusahaan-perusahaan ini. Atau bisa juga teman-teman geokemis ini bekerja di services atau konsultan. Contoh di perusahaan-perusahaan yang ini, dia nggak punya IPB, nggak punya lapangan resmi, tapi dia membantu perusahaan-perusahaan pemegang IPB atau WK pengembang ini untuk menjalankan operasi bisnisnya. Misalnya untuk ngecek data kimianya, ngecek melakukan TFT atau kajian-kajian lain, itu biasanya ada teman-teman di services atau konsultan. Atau mungkin ada juga yang bekerja di pemerintahan, misalnya di Kementerian SDM, di EBTKE, atau di Badan Geologi yang untuk melakukan studi atau di PSDM BPP, atau dulu disebut dengan PSDG. Nah, atau juga mungkin bisa bekerja di universitas atau lembaga riset ya. Mungkin kalau di Indonesia sekarang yang namanya BRIN ya. Gabungan dari dulu ada Batan, LIPI, BPPT, dan lain-lain. Dan juga mungkin bisa bekerja sebagai peneliti di bawah naungan universitas atau lembaga riset baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin banyak hal yang belum saya sebut ya di sini karena keterbatasan waktu. Dari saya mungkin bisa sampai di sini dulu penyampaiannya. Saya akan sangat senang jika mungkin ada yang ingin menyampaikan diskusi atau pertanyaan. Di sini saya juga saling belajar ya. Saya mungkin belum juga banyak ilmunya, mungkin dari teman-teman bertanya saya juga bisa terbuka, atau dari penyampaian ini bisa menjadi inspirasi bagaimana aplikasi ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di kampus itu bisa dibawa ke industri geothermal atau di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan geothermal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab atau diskusi saya kembalikan ke Bri. Aduh, terima kasih Mas Praga. Sebentar ini baru saja ada gema dari tetangga saya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Praga, ilmunya sangat bermanfaat, dan knowledge sharingnya ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat adik-adik untuk belajar lebih giat lagi ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat Mas Praga. Yang nomor 1 dari siapa? Oh, dari Mbak pembawa acara Graciela. Mau langsung disampaikan ke Mas Praga atau saya bacakan saja? Boleh dibacakan. Oh ya, daripada nanti kesulitan saling bergema nih ya suaranya. Jadi Sela ingin bertanya nih Mas Praga, kan Mas Praga udah kemana-mana nih, mana daerah yang punya cerita paling berkesan bagi Bapak? Aduh, kesan yang bagaimana nih Sela? Maksudnya lapangan yang paling menarik begitu ya? Iya, iya silakan Mas Praga. Baik Bu Pri, ini pertanyaan yang unik ya. Jadi gini, saya juga bingung kalau ditanya lapangan mana, karena setiap lapangan itu punya cerita khas atau cerita unik masing-masing gitu. Kejadiannya pasti ada yang unik-unik, ada yang ya macam-macam ya. Ada lapangan yang karena mungkin saya datang ke PGE di kondisi yang sudah banyak beroperasi, jadi kegiatan eksplorasi itu sudah dilakukan. Tapi ada juga beberapa lapangan yang baru, misalnya di lokasi yang dikembangkan di prospek tertentu itu, atau mungkin ada kerumitan mengenai data kimianya karena ini sangat berakibat nanti ke proses pengembangannya gitu. Nah, ada lapangan yang ya mohon maaf mungkin saya nggak bisa sebut lapangannya ya. Jadi ada lapangan yang di situ ex daerah konflik gitu. Nah, terus di situ ada banyak barang-barang haram yang ditanam gitu kan, barang-barang yang terlarang lah, mungkin teman-teman tahu lah maksudnya.
Saya waktu itu survei ke daerah situ. Nah, ternyata di saat yang sama ada petugas aparat gabungan sedang menyurvei gitu lah, nyurvei juga gitu, sama-sama survei nih, tapi mereka menyurvei daerah yang ada tanaman haram. Nah, yaudah ketemulah kita kan nih, kalian dari mana gitu. Dikira Sambil pemakai ya Mas ya. nah waktu itu ya mereka udah tahu sih, saya dari Pertamina Pak, ini ada tugas surat dinas saya, ini saya tugas penelitian di sini survei gini-gini karena ini daerah panas bumi gini-gini. Nah ya itu jadi cerita juga ya, jadi anggota tim saya ini kalau teman-teman tahu ya, mereka itu sebenarnya adalah mantan anggota separatis ya, yang ada lah mungkin tahu lah teman-teman ya, di wilayah itu dulu terkenal ya, dulu pernah tembak-tembakan sama TNI, dan wilayah itu dulu daerah medan perang, jadi daerah tembak-tembakan TNI sama kombatan ya, sama separatis ya. Nah, dulu sempat ada yang ledek gitu, ntar lu kalau survei pakai Kevlar hati-hati. Ya, ada juga teman yang di lokasi itu ketemu kawanan gajah gitu, sampai survei geofisika mereka itu muter jauh banget. Tujuannya apa? Menghindari daerah jalur kawanan gajah supaya nggak ketemu sama gajah. Kenapa? Gajah itu kalau nggak bisa dikendaliin, ngamuk bisa nyerang, dan nyerangnya nggak cuma sendirian, udah badannya gede kayak gitu, ngerangnya keroyokan gitu kan. Jadi dia ngajak teman-teman itu, wah kan bahaya, Ngeri kita amat ya. kalah 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 ukuran gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak terjadi, cuman sempat diwaspadai, sempat diantisipasi, akhirnya ngundang pawang gajah gitu kan untuk cari tahu jalur yang mana yang aman gitu, yang nggak bereaksi yang tidak beresiko dengan hewan-hewan buas atau hewan liar atau daerah-daerah berbahaya, mungkin ya secara adat itu nggak boleh dilewati. Nah itu yang kita sebagai explorationist itu harus tahu dan harus beradaptasi lah dengan Ya, kondisi-kondisi jadi seperti itu. artinya sebagai orang lapangan itu ya, walaupun kita mungkin di kantor kita atau di lingkungan kerja kita sudah disebut sebagai pakar gitu ya, tapi ketika terjun di lapangan kita harus luas ya Mas ya, harus humble ya, harus bisa merangkul teman-teman yang ada di lapangan, yang itu semua kemudian memperlancar tugas-tugas kita sendiri ya. Oke, nah ini masih banyak yang ada di kolom chat, tapi ini ada yang raise hand juga. Ini saya lihat ada Radista Saga, silahkan disampaikan langsung Radista, nanti gantian saya lihat yang di kolom chat juga. Ayo Radista silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Pri. Sebelumnya suara saya terdengar dengan aman kah? Ya, terdengar. Silakan. Baik, Pak Braga, terima kasih atas penyampaian materinya juga. Perkenalkan, nama saya Radista Saga, Pak, dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Izin bertanya terkait dengan geotermometer, Pak. Saya ingin memastikan saja kalau misal di lapangannya itu tidak ada manifestasi fumarol, cuma ada hot spring, berarti memang cuma bisa dipakai geotermometer fluid atau tetap bisa pakai geotermometer gas ya, Pak? Dengan kata lain, bisa nggak pakai data manifestasi hot spring buat ngitung geotermometer gas seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang menarik nih. Ini mungkin bisa jadi ujiannya Bu Pri nanti nih ketika mata kuliah geokimia. Wah, ide bagus, Mas. Jadi ini menarik ya, karena lapangan-lapangan geotermal yang sekarang yang bisa dibilang yang tersisa atau yang belum dieksplorasi itu lapangan geotermal yang unik, yang kadang kalau lihat dari gambaran yang dibikin di buku, kayak contoh di buku Nicholson gitu kan, gambarnya ideal ya, atau di slide-nya kuliahnya Bu Pri gitu kan, itu ideal banget ya, ada sulfat, ada bikarbonat, ada klorat gitu kan, ada fumarol gitu kan. Tapi faktanya nih lapangan ini nggak ada apa-apa gitu, fumarolnya nggak ada, cuma ada bikarbonat, nah misalnya, atau klorat. Nah kalau di situ cuma ada klorat, nah bersyukurlah bisa dipakai fluid geotermometer itu sangat berguna. Bisa dipakai. Mas, tapi kalau di situ nggak ada kloratnya gimana? Kalau cuma ada bikarbonat gimana? Ya itu menjadi satu hambatan tersendiri atau satu kesulitan tersendiri. Secara teori, kalau cuma bikarbonat itu ya kita sulit menggunakan atau mengaplikasikan geotermometer, atau dengan kata lain nggak bisa gitu, karena asumsi-asumsi yang dibangun dalam di pembuatan formulasi geotermometer yang dibuat oleh Gegenbatch atau yang lain, kan ada banyak, Anderson juga dan lain itu, dia mengasumsikan bahwa fluida yang dipakai itu adalah fluida yang mencerminkan
suatu proses dari reservoir. Yang ada yaitu hanya fluida chloride water. Jadi kalau misalnya cuma nemu air juga harus dipastikan dulu airnya apa, apakah dia bikarbonat atau dia chloride. Kalau chloride ya bisa aja, mungkin bisa pakai NaKMG atau NaKCa atau NaK atau silika, Fournier atau silika yang lain. Nah, tapi di sini yang perlu dipastikan adalah dalam geotermometer fluida pasti, nah ini pasti kemungkinan besar ya. Nanti pasti penilai yang akan muncul itu adalah geotermometer NaK yang paling tinggi. Nah, nanti kenapa kok bisa begitu? Nah, silakan ikutin kuliah geokimia for free. Pasti nanti ada penjelasannya ya. Kalau NaK itu memang dia diasumsi dari tadi ya grafik yang saya tunjukkan NaKMG, di situ ada nanti dari grafik itu ini Mas, ada plottingannya Mas. Plottingannya apakah dia itu tipe airnya dia mature waters atau bukan. Kalau dia immature waters, nanti plotnya ke bawah ujung dekat segitiga NaKMG. Nah, di ujung MG-nya, dia masuk di plot immature waters, ini nggak bisa dipakai. Karena dia bukan fluida reservoir. Dia sudah terpengaruh oleh banyak fluida meteorik. Terlihat dari MG-nya tinggi. Tapi kalau dia masuk di partial equilibrate, atau mungkin dia mendekati di mature fluid, wah itu bagus banget. Nah, meskipun jarang ya kalau fluida hot spring yang saya temui di sebagian besar data di PGI yang saya dapat itu jarang banget yang manifestasi itu mature. Kebanyakan itu biasa partial equilibrate. Yang mature itu biasanya di fluida sumur. Nah, itu bisa dipakai. Terus, Mas gimana Mas? Gak ada nih, gak ada chloride water. Ya paling langkah terakhir pendekatan dengan NaK dari bikarbonat. Meskipun itu bisa dipastikan tidak akan akurat, tapi ya itulah yang mungkin bisa dilakukan. Kalau misalnya kasus lain ya nggak ada fumarolnya ya nggak bisa dipakai juga, karena untuk melakukan geotermometer gas itu kita harus dapat sampel gas dulu, gitu. Dapat data gasnya, dan data gasnya harus representatif. Nah, satu ini representatif ini dilihat nanti ketika diplot ternary diagram N2 per AR-nya itu di mana gitu. N2 AR-nya kalau dia mentok di garis ujung, nah itu nggak bisa juga karena dia fluidanya nggak representatif, sudah banyak terganggu atau tercampur oleh fluida dari atmosfer yang N2-nya tinggi, N2 per AR-nya itu mencerminkan fluida atmosfer, bukan fluida dari alam, dari manifestasi. Juga nggak bisa. Jadi harus dicek dulu kualitas datanya seperti apa, baru dipakai untuk analisis geotermometer. Tapi kalau nggak ada fluida gasnya dan nggak bisa sampling gas juga nggak bisa. Jadi untuk membuat pengukuran geotermometer harus mendapatkan sampel yang representatif yang bisa dipakai. Kemudian jenis fluida, kalau untuk fluida manifestasi itu yang bisa dipakai untuk geotermometer yaitu ya fluida chloride water. Dan sampelnya bagus, nggak mengalami kontaminasi juga. Nah, banyaklah syaratnya. Artinya kualitas sampelnya bagus, analisisnya bagus, baru bisa dipakai. Seperti itu kira-kira. Ya, makasih nih Mas Praga. Nah, tuh tadi setelah mendapatkan penjelasan dari Mas Praga mengenai pemilihan jenis fluida, kemudian cara membaca hasil plottingan, itu maka saya harapkan yang belum mengumpulkan tugas geokimia, ayo segera dikumpulkan tuh. Udah dijelaskan, Waduh. ada tawaran tuh, udah diingetin semangat sama Mas Praga. tugasnya, Bu. Masih aja yang belum ngumpul tuh Mas, gimana? Ya, oke. Ini masih ada pertanyaan lagi, ada yang dari Aldian Fahri Alam, tapi rupanya itu mirip tadi dengan yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya ini dari Sydney Alvan Syafiq ya, yang ingin menanyakan ya, gimana dong Mas kalau lapangan panas buminya itu langka manifestasi, misalnya di area yang tidak berasosiasi dengan aktivitas vulkanik. Nih bagaimana Mas Praga, dan apakah kira-kira nanti ke depan nih tambahan nih dari saya, kira-kira Pertamina juga akan mencari enggak nih tempat yang seperti ini? Yuk silakan Mas. Oke. Ini pertanyaan yang agak gampang-gampang susah dijawab ya. Pertanyaannya nih menarik sekali. Jadi karena ini memang challenge kita ke depan. Ya saya dulu ingat ya, bos saya dulu, Pak Eben. Pak Eben tuh bilang gitu. Zaman saya masih kayak kamu, masih muda, lapangannya yang sekarang udah jadi. Ya, zaman kamu sekarang ya lapangannya yang kebanyakan yang seperti ini ya. Seperti ini tuh maksudnya
yaitu dia barangnya low enthalpy, fluida manifestasinya tipenya nggak lengkap gitu kan, cuman ada satu jenis atau bahkan kadang nggak ada gitu. Terus gimana Mas caranya? Ada beberapa pendekatan ya. Ada yang menyebut juga ada satu wilayah geothermal yang namanya hidden geothermal system. Tapi dari setting geologinya pun kita akan mengetahui play types-nya itu apa sih sebenarnya. Play types-nya itu gini. Jadi kalau di minyak ya ada namanya play type ya kalau nggak salah namanya. Ya sama lah, mirip. Jadi kayak di minyak itu kan misalnya ini jadi cekungan itu karena seperti apa prosesnya, kemudian permeability-nya seperti apa, terus sealing-nya seperti apa. Kalau di geothermal kan di minyak kan seperti itu. Di geothermal juga ada asosiasi geologinya apa gitu. Apakah dia berasosiasi dengan vulkanik atau non vulkanik? Nah, Indonesia itu sangat bersyukur, beruntung lah, sudah syukur lah ibaratnya itu. Kebanyakan kita itu dikasih yang high enthalpy sama Tuhan itu baik banget ya, dikasih itu yang panas-panas gitu kan, yang 200 derajat ke atas gitu. Kalau Mbak Holstein bilang ini high enthalpy, Mbak Holstein bilang kalau di bawah 200 low enthalpy, kalau di bawah 150 atau 100 itu medium enthalpy, kalau di bawah 150 atau 100 itu low enthalpy. Nah, kalau dia vulkanik biasanya sebagian besar akan berasosiasi dengan high enthalpy atau temperatur tinggi. Nah, tapi kalau dia di non vulkanik, contoh di zona fault yang dia panasnya itu karena asosiasi dengan proses tektonik, biasanya dia panasnya itu temperaturnya rendah kalau di geothermometer, atau bisa dibilang low enthalpy gitu, atau medium enthalpy. Nah, kemudian repotnya lagi adalah kalau yang tektonik control ini biasanya si sebaran reservoirnya ini sangat dibatasi oleh zonanya itu, zona strukturnya. Misalnya, ya ini adalah satu contoh lapangan ya, saya pernah disuruh sama atasan saya ini ngintip lah istilahnya, ngintip punya perusahaan lain gitu kan, belajar ini. Coba pelajari kayak gini gimana nih, kalau kamu dapat lapangan begini, kira-kira kita gimana gitu. Ya diskusi sama atasan saya. Ya tentunya dalam manajemen bisnis geothermal itu nanti ada kategori, ada ranking dulu. Jadi dari sisi resource-nya seperti apa, sebaran reservoirnya berapa luas, temperaturnya berapa, masalah non teknisnya juga diperhitungkan. Jadi apakah dia banyak gangguan sosial, misalnya di situ ada candinya atau enggak, banyak candinya atau enggak. Nah, itu jadi perhitungan. Di situ banyak orang demo atau enggak. Di situ ada adat yang mengganggu pengembangan panas bumi atau enggak. Di situ ada hutan lindung yang nggak boleh diotak-atik, disentuh sama sekali atau enggak. Itu juga berpengaruh. Jadi belum tentu karena hanya resource aja untuk menentukan pengembang akan lebih cenderung untuk melakukan investasi atau pengembangan di satu lokasi prospek. Nah, balik lagi ke pertanyaan, Mas, kok nggak ada manifestasinya, bagaimana? Ya berarti itu ada hal-hal yang menjadi asesmen yang kurang bagus gitu, karena indikatif high temperatur itu bisa terlihat dari adanya jenis manifestasi. Kalau ada manifestasi gas berupa fumarol atau solvatar, ada kemungkinan besar pasti ini berasosiasi dengan vulkanik. Kalau nggak vulkanik biasanya nggak mungkin. Kalau dia non vulkanik pasti biasanya munculnya dalam bentuk hot spring atau air panas, entah dia chloride water atau bicarbonate water. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah nanti PGE akan mengembangkan ke arah sana atau enggak? Balik lagi ke hukum bisnis. Nah, hukum bisnis itu ada demand, ada supply, dan economic feasibility. Jadi ada demand atau enggak, ada permintaan atau enggak, kemudian resource-nya ini cukup atau enggak, kemudian economic feasibility. Kalau misalnya barang ini dijual bisa diberi PLN berapa sen per kWh gitu, berapa dolar sen per kWh. Kemudian ini masuk ke dalam BPP atau enggak, biaya pokok produksinya tuh nutup atau enggak. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh kurup opo ora gitulah, ibaratnya begitu. Kalau enggak menguntungkan, harganya murah tapi BPP-nya tinggi sementara pembelinya kurang, ya itu akan menjadi hambatan tersendiri untuk pengembangannya. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Free. Mas, nih banyak sekali nih pertanyaannya. Mungkin tidak semuanya bisa terjawab. Kalau boleh nanti akan kami copy dan kami kirimkan ya ke Mas Praga, supaya nanti kalau Mas Praga sudah menuliskan tanggapannya bisa kita kirimkan kepada yang bertanya. Gitu boleh ya Mas Praga. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik nih.
dari seorang geofisicist yang sekarang menyembunyikan diri sebagai operator. Dia kepingin tanya, Mas, bisa enggak ya reservoir panas bumi itu terus overproduksi gitu, terus geokimia bisa nolong enggak supaya jangan terjadi, kira-kira kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir, maaf ya, nanti yang lain kita kirim pertanyaannya nih, soalnya sudah mau buka puasa. Gimana nih, Mas? Siap, boleh Bu. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi, tapi mungkin saya harus perlu menyamakan persepsi dulu ya. Maksudnya overproduksinya itu seperti apa gitu. Overproduksinya itu definisinya apa dulu gitu. Apakah dia steam cap growth atau misalnya produksinya di atas pembangkitan yang diminta oleh PLN. Gini, misalnya gini, kalau bicara tentang steam growth itu kan berarti adanya, ini kalau dalam hal reservoir management ya, berarti ekstraksi masanya berlebih, injeksinya kurang, sehingga kondensatnya itu makin besar atau steamnya itu makin banyak gitu. Artinya apa? Ada injeksi yang kurang sehingga nggak imbang, dia makin banyak menghasilkan uap, itu nanti bisa terlihat dari data kimianya ya. Nah, yang dikhawatirkan ini bisa jadi superheat. Nah, seperti ini ya harus diwaspadai juga ya, nanti bisa menurunkan produksi yang tajam gitu, decline rate-nya bisa tinggi. Kemudian kalau dalam hal overproduksi dari power plant atau pembangkitan ya, kalau tadi kan secara reservoir production dari sumber, kalau dari pembangkitan misalnya kelebihan itu sebenarnya bisa terjadi bisa enggak. Jadi tergantung gini. Misalnya di power plant ini kapasitas terpasangnya bisa menghasilkan 55 megawatt. Itu sudah didesain. Jadi turbinnya seperti ini, blade-nya jumlahnya begini, terus nanti cooling tower-nya sekian, itu udah ada hitungannya. Dan pressure untuk ke turbinnya itu ada namanya inlet turbine pressure sekian, biasanya sih 6 atau 7 bar biasanya. Nah, itu nanti menghasilkan sekian megawatt. Nah, itu biasanya udah ada hitungannya. Tapi berapa yang diproduksikan dari sumber ke power plant, ini secara praktikal itu akan sangat bergantung oleh dispatcher. Dispatcher itu siapa? PLN. Karena yang punya kuasa listrik di Indonesia ini cuma PLN. Ini raja banget. Jadi misalnya dia, jadi sangat berpengaruh gini. Kalau misalnya teman-teman kan nyalain listrik ya, pasti tahu kan listrik di rumah itu biasanya paling banyak dipakai itu pas kapan. Nah, makanya di dalam elektrisiti ada namanya beban puncak. Beban puncak itu misalnya ketika malam hari orang nyalain lampu semua, terus mungkin ada yang nyetrika, ada yang nyuci, ada yang nyalain laptop. Nah, itu beban listriknya akan tinggi. Ketika beban listriknya tinggi, PLN itu akan minta listrik sebanyak-banyaknya. Misalnya, oh tolong dong PLTP sana kirim yang paling banyak, karena kita kurang nih misalnya. Atau misalnya karena ada power plant lain yang sedang trip atau maintenance, atau misalnya sedang perbaikan berkala. Contoh misalnya PLTP-nya lagi trip nih, wah ini kurang supply dari sini nih, PLTP ayo kirim yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya sedang rendah, contoh misalnya siang hari itu biasanya kan penggunaan listriknya rendah. Nah ketika penggunaan listriknya rendah, PLN ini bisa saja nanti meminta ke IPP atau ke Steam untuk mengurangi jumlah delivery-nya. Misalnya, tolong dong jangan banyak-banyak ngirim uapnya, yang segini aja, biar nanti yang dihasilkan listriknya sekian. Kenapa seperti ini? Karena balik lagi, PLN juga harus menyesuaikan dengan bisnis listrik mereka. Jangan sampai mereka produksi listrik banyak tapi nggak kepake gitu, atau oversupply listrik, jadi kan nanti nggak efisien gitu. Mereka secara bisnis nanti akan mengurangi keuntungannya. Ya, kurang lebih seperti itulah kira-kira gambarannya. Terima kasih Mas Praga. Ayo dong teman-teman kita berikan aplaus yang meriah walaupun secara virtual gitu ya. Kita berikan reaksi untuk Mas Praga. Ayo kita tunjukkan apresiasi kita. Dan dari Pusat Penelitian Panas Bumi kami ingin menghaturkan kenang-kenangan begitu ya, juga secara virtual. Mas Fatih boleh ditunjukkan sertifikatnya ya. Terima kasih sekali kepada Mas Praga, semoga tidak kapok untuk selalu
datang kembali ke kampus, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat kepada adik-adik untuk selalu melakukan yang terbaik di masa studinya, sehingga kelak dapat berbakti kepada nusa dan bangsa. Terima kasih Mas Praga sekali lagi, dan terima kasih kepada teman-teman. Namun sebelum waktu kita kembalikan kepada Mbak pembawa acara, dia kepingin nih kita foto bersama dengan Mas Praga. Silahkan Mbak Sela supaya dipimpin pengambilan gambarnya. Yuk. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekarang boleh menyalakan kamera, kita bakal foto bareng-bareng. Ditunggu 1 menit ya buat siap-siap. Ya udah seadanya dulu. Oke. Yang ada dulu ya. Yuk. Itu. Kasih berapa? 1, 2, 3. 1, langsung mulai ya. 1, 2, 3, cheese. 1, 2. Next slide. Slide. Mas Praganya dipin dong ya ke tengah. Ya, kasih aku 1, 2, 3 lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Apa-apanya bunyi. Nggak perlu bunyi. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Yang keras dong. Orang yang lain nggak dengar. Iya. Baik. Sesi foto bersamanya sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pri sudah berkenan memberikan waktu untuk berbagi bersama ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu yang hadir. Mungkin dari saya kalau ada yang kurang atau ingin ditanyakan lagi, silahkan, saya terbuka. Saya mau diskusi informal juga boleh, saya nanya-nanya. Ini saya lihat tadi beberapa teman-teman saya juga ada yang join ini. Biasanya teman-teman di lapangan. Gitu. Ya, senang sekali lah ya. Mas, kalau materinya boleh di-share atau belum, Mas? Oh, boleh, silakan. Tadi saya sudah kirim ke Bu Pri. Baik, nanti materinya kami share di kelas-kelas yang mengikuti acara ini maupun pada peserta dari luar. Nah, kemudian tadi dari kolom chat sudah saya copy, nanti akan saya teruskan ke Mas Praga. Terima kasih sekali lagi dan selamat berbuka puasa. Nantikan selalu kabar mengenai kuliah tamu dari Pusat Penelitian Panas Bumi dan jangan lupa follow Instagram kami. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Praga dan semua saja yang telah hadir. Waktunya saya serahkan kepada Graciela. Baik, kami semua dari pihak panitia dan semua yang terlibat dalam acara ini mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti acara kuliah tamu selanjutnya. Akhir kata kami tutup dengan para Mas Sandi, Om Sandi, Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan selamat sore. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka.